Selamat pagi Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di hari Rabu 24 November 2021. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Biarlah nama-Mu yang kami permuliakan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami bisa banyak belajar dari firman. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi kita kali ini di hari Rabu bertajuk Muka akan berseri jika berbuat baik. Teks bacaan diambil dari Kejadian 4 ayat 7, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian bunyinya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara-saudaraku, wajah yang berseri adalah pancaran hatinya. Tentu hati yang dipenuhi kebaikan terlihat tidak sekedar dari wajah yang berseri, namun juga dari tindakan dan tutur kata yang melakukan kebaikan. Karena itu, melakukan kebaikan, maka kita bisa merasakan kebahagiaan yang terpancar dari wajah kita. Adalah satu kebahagiaan ketika kita masih diberi kesempatan berbuat baik di dunia ini. Betapa nikmatnya hidup ini ketika kita berbuat baik, tetapi terkadang seringkali kita mengukur segala sesuatu dengan ukuran kita sendiri dan membuat kita tidak pernah puas dan berdampak pada suasana. Ujung pada tindakan yang salah, sebagaimana pengalaman Kain. Ketika persembahannya tidak diindahkan Tuhan, maka hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Allah masih memberi kesempatan kepada Kain untuk memperbaiki kesalahannya. Bahkan Allah mendorong supaya Kain melakukan hal yang baik yang diawali dengan pertanyaan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, hai Kain? Allah memberi kesempatan kepada Kain untuk mengubah wajah yang muram dan hati yang panas itu menjadi wajah yang berseri. Melakukan perbuatan baik. Allah juga mengingatkan Kain apa dampaknya jika tidak berbuat baik. Namun semuanya ditolak Kain dan Kain tidak menghiraukan sedikit hal yang seharusnya dilakukan. Dari peringatan, perkataan, dan juga peringatan Allah kepadanya, karena dia telah dikuasai oleh hati yang panas, wajah yang muram, maka Kain melakukan kejahatan atas adiknya. Sisa hidupnya merupakan contoh mengenai apa yang terjadi terhadap orang yang tidak mau mengakui kesalahan mereka. Di waktu yang akan datang, jika tidak ada seorang pun berpendapat bahwa kita salah dan mengingatkan kita, perlu sekali kita menyelidiki diri dan ingatlah apa yang telah diperingatkan Allah bagi kita melalui firman. Bagi Kain, untuk dapat mengatasi dosa yang sedang menanti, untuk menyerang dan menghancurkan dia tentu harus meninggalkan kemarahannya karena iri hati, supaya dosa tidak menjadi tempat berpijak dalam. Dosa masih menunggu untuk menyerang dan menghancurkan kita, seperti Kain pada saat itu. Kita menjadi korban dari dosa bila kita tidak menguasainya. Namun kita tidak dapat menguasai dosa dengan kekuatan kita sendiri. Sebaliknya, kita perlu datang dan mencari Allah
untuk menerima iman bagi diri kita dan mencari orang-orang percaya lainnya, untuk menerima dorongan dan kekuatan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus akan menolong kita menguasai dosa. Ini merupakan peperangan rohani seumur hidup yang tidak akan usai sebelum dunia berakhir, sebelum kita bertemu muka dengan Kristus. Saudara-saudaraku sekalian, adalah tidak baik jika hati panas dan wajah muram karena penolakan dan karena kesalahan kita. Nah, firman Tuhan hari ini berpesan bahwa selagi masih diberi kesempatan bagi kita berbuat baik, mungkin kita memerlukan waktu sejenak untuk meredakan panasnya hati, meredakan kemarahan, melembutkan hati kita, dan hal itu tidak sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai panas hati menjadi berkuasa, dan ingat, dosa sudah mengintip di sana. Jika kita tidak mau ditolong Roh Kudus untuk mengendalikannya, maka berakibat fatal sebagaimana yang telah dilakukan Kain terhadap Habel adik. Tentu kita menginginkan hal-hal yang baik yang kita lakukan dalam hidup ini masa sekarang. Karena itu perlu dengarkanlah suara Tuhan yang mengingatkan kita hal apa yang harus kita lakukan. Allah selalu menginginkan kita terlebih dahulu dalam semua tindakan kita. Banyak cara Allah mengingatkan kita. Dia mengetahui hati kita. Dan Dia menginginkan kita senantiasa memiliki wajah berseri karena kita mau berbuat baik dan terus berbuat baik dalam hidup. Hindari kemarahan, hati yang panas, dan wajah yang muram, karena itu akan membawa kita kepada kehancuran. Tuhan Allah memampukan kita berbuat baik, memancarkan wajah berseri dari hati yang dikuasai dan dipenuhi kebaikan. Teruslah berbuat baik bagi semua orang, dan jangan lakukan kejahatan. Buat semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Nama-Mu lah yang kami permuliakan saat kami hari ini Tuhan belajar firman. Biarlah kami terus boleh berwajah berseri, tidak bermuka muram, karena kami melakukan kebaikan. Kami terus mau melakukan kebaikan Tuhan buat sesama. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Tetap semangat.